Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Yuliani Saputri, mahasiswa Universitas Argopuro Jember, jurusan Pendidikan Luar Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak ketunanetraan terhadap perkembangan kognitif anak tunanetra. Yang pertama, kita akan membahas tentang permasalahan yang sering dihadapi oleh anak tunanetra. Pada anak tunanetra cenderung memiliki berbagai masalah, baik yang berhubungan dengan pendidikan, perkembangan kognitif, sosial, emosi, kesehatan, pengisian waktu luang, atau pekerjaan mereka. Semua masalah tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan sehingga masalah yang timbul dapat diantisipasi sedini mungkin. Seringkali ketika kita bertemu dengan anak-anak tunanetra, kita merasa kasihan, merasa iba, dan hal itu menimbulkan kesalahan dalam memperlakukan mereka. Akibatnya mereka tidak bisa menikmati hidupnya dan yang selayaknya. Mereka tidak berguna, mereka merasa tidak percaya diri atau tidak diberi kesempatan untuk melakukannya sendiri, sering dibantu oleh orang-orang lain karena mereka merasa iba kepada mereka. Pemberian layanan pendidikan untuk menumbuh kembangkan kemampuan dalam aspek kognitif ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh sehingga anak tunanetra mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak-anak normal pada umumnya. Kita pahami bahwa mata adalah salah satu komponen dalam panca indera yang sangat penting. Sebab sebagian manusia beraktivitas selalu menggunakan indera penglihatannya. Melalui indera penglihatan, manusia mampu melakukan pengamatan terhadap lingkungannya. Melalui indera ini pula, sebagian besar informasi didapatkan. Selanjutnya diteruskan ke otak sehingga timbul kesan atau persepsi dan pengertian terhadap rangsangan tersebut. Namun dengan terjadinya hambatan atau kegangguan indera penglihatan, manusia di kemapanan visualnya untuk merekam peristiwa di lingkungannya sehingga berdampak negatif pada perkembangan kognitif. Untuk mengetahui tingkat kecerdasan para penyandang tunanetra, para tester mengalami kesulitan karena baik tes inteligensi maupun WAIS atau Wechsler Adult Intelligence Scale yang biasanya digunakan untuk tes intelijensi anak. Materi tesnya terdiri atas tes verbal dan tes performance. Namun dengan kemajuan ilmu dan teknologi telah diciptakan tes khusus untuk mengukur tingkat kecerdasan bagi anak tunanetra, antara lain dengan Obwaki Block Design atau tes-tes yang lainnya seperti tes verbal dari WISC, Blind Learning Aptitude atau yang lainnya. Kemudian pendapat ahli pendidikan tentang kemampuan kognitif anak. Selanjutnya pendapat para ahli pendidikan tentang kemampuan kognitif anak tunanetra. Menurut penelitian, ketunanetraan tidak secara otomatis mengakibatkan kecerdasan rendah.
Kemudian mulainya ketunanetraan tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan, dan anak tunanetra banyak yang berhasil mencapai prestasi intelektual yang baik apabila lingkungannya memberikan kesempatan dan motivasi kepada anak tunanetra untuk berkembang. Kemudian kita akan bahas tentang cara menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Menurut Lowenfeld, ada 3 prinsip dalam proses yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pengalaman konkret. Siswa dapat mengenali objek melalui benda yang dapat disentuh sehingga dapat mengetahui kualitas bentuk, ukuran, dan orientasi yang tidak dapat dipahami. Yang kedua, kesamaan pengalaman. Agar mendapatkan pandangan yang menyeluruh, siswa berkelainan penglihatan perlu diberikan pengalaman yang sistematis melalui indera orang lain. Yang ketiga, belajar dengan bertindak. Siswa harus dijalin supaya aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitif anak tunanetra. Yang pertama adalah bacaan dan tulisan Braille. Huruf Braille adalah suatu sistem yang menggunakan kode berupa titik-titik yang ditonjolkan untuk menunjukkan huruf, angka, dan simbol-simbol yang lainnya. Yang kedua adalah keyboarding. Kemampuan menggunakan keyboard merupakan cara agar tunanetra dapat berkomunikasi dalam bentuk tulisan dengan orang lain. Yang ketiga, alat bantu menghitung, sempoa atau kalkulator yang biasa digunakan. Yang keempat, optakon. Mesin ini bisa membuat penyandang tunanetra mengakses materi-materi yang dulu tidak mungkin diperoleh. Kendalanya adalah harganya yang cukup mahal. Yang kelima, mesin baca. Yang kelima adalah mesin baca Kurzweil. Mesin ini dapat membaca buku yang terletak hasil huruf-hurufnya dikeluarkan dalam bentuk suara. Yang keenam, buku suara talking book telah menjadi alat pendidikan standar bagi penyandang tunanetra. Dan yang ketujuh, teknologi komputer. Kemajuan dalam teknologi komputer memberikan dampak positif dalam pendidikan anak yang mengalami hambatan penglihatan, latihan orientasi, dan mobilitas. Dan selanjutnya juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang biasanya bisa di-download melalui smartphone. Para penyandang disabilitas khususnya tunanetra bisa memanfaatkan aplikasi itu untuk membantunya